Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga di hari yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kesempatan umur dan waktu agar kita bisa mengisinya dengan hal yang bermanfaat, menambah amal-amal soleh kita dan bertobat dari dosa-dosa kalau kita memiliki dosa, bisa diberkahi dan diberikan kesempatan kita untuk memaksimalkannya, serta juga semoga seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan dimaafkan dan aib-aib kita juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengamankan negara kita, keluarga kita dari segala mara bahaya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab di akhirat nanti. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan teman-teman sekalian bedah buku kita seperti biasa di Rabu siang hari, bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk bab baru, bab 94, masalah memuliakan tamu. Salah satu akhlak yang mulia dalam Islam adalah bagaimana seseorang muslim menjaga interaksinya yang baik sesama manusia. Dan itu cukup banyak tentunya dalam berkomunikasi, dalam bertransaksi jual beli, dalam bertetangga, dalam berkerabat, ya, cukup banyak dalam bersama warga negara misalnya, muslim sama muslim dengan muslim yang lain, sama muslim dan orang-orang non muslim, semua sudah ditata dengan rapi. Di antaranya adalah interaksi dengan orang-orang yang bertamu di rumah kita. Nanti kita akan bahas teman-teman sekalian dua sisi, yaitu bagaimana seseorang muslim selalu gembira dan menyambut tamunya dengan baik, dan bagaimana juga tentang masalah orang yang diundang oleh saudaranya yang lain sehingga dia menjadi tamu. Ini tentu masing-masing punya adab dan tata krama yang harus kita fahami. Nah, intinya sebenarnya adalah memuliakan tamu itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan pahala yang melimpah dan besar. Kita akan coba dengarkan apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab 94 ini, bab memuliakan tamu. Beliau mengangkat dalil pertama surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27 yang berbunyi, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Sudahkah sampai kepadamu hai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim dalam kurung para malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim lalu mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab, salam orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pun Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk dalam kurung yang sudah dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan kalian makan. Ayat ini, teman-teman sekalian, menceritakan tentang seorang nabi yang mulia, tidak asing lagi namanya, hampir seluruh manusia mengetahui tentang nama ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendapatkan julukan Abul Anbiya, ayahnya seluruh nabi-nabi, karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang menjadi nabi keturunannya, ya, mulai dari Yaqub, Ishak, Yaqub, kemudian Yusuf, terus turun-temurun, ya, dari keturunan Nabi Yaqub ini atau Nabi Ishak, ya, yang dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Nama Nabi Yaqub adalah Israel. Kalau Israel itu dikenal dengan Bani Israel, keturunan Nabi Israel. Maksudnya Nabi Yaqub alaihissalam. Maka Nabi Yaqub memiliki keturunan Nabi-Nabi, gitu kan, sampai datangnya Musa, Daud, Sulaiman, Isa, dan itu cukup banyak, Ayub, Zakaria, Yahya, ya, intinya ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam dari turunan Nabi Yaqub. Kemudian datang setelah itu dari keturunan yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam.
ini keturunannya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi semua ini adalah keturunan para nabi-nabi. Dan Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim AS dikenal dengan Nabi yang hanif, Nabi yang lurus sekali keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan betul-betul sempurna dalam mengerjakan perintah-perintah agama. Sampai amalan-amalan beliau banyak dijadikan sebagai syariat untuk anak keturunannya nabi-nabi yang datang setelahnya. Kita tahu di saat kita sedang tawaf di Ka'bah, yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Maka selama orang tawaf di sana, orang beribadah di sana, dan sekarang seluruh umat Islam menghadap kiblat ke sana, maka Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam panen pahala tersebut. Sebagai tanda kalau memang Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bekas telapak kaki beliau setiap kali mundur ke belakang pada saat setelah menata batu-batu Ka'bah, ingin melihat bangunan sudah rata atau belum, beliau mundur dan di situ ada jejak kakinya, dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan salah satu syariatnya salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat selepas tawaf. Ini juga ibadah yang akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim AS dari semenjak beliau sampai siapapun orang beriman yang datang untuk mengerjakan salat di belakang maqam Ibrahim. Begitu juga dengan sa'i yang berjalan antara Safa dan Marwah, di mana beliau meletakkan istrinya Hajar dan Ismail alaihissalam, dan Hajar bolak-balik untuk mencari air. Tentu ini karena Ibrahim AS mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan agar istri dan anaknya ditaruh di sana. Maka Ibrahim dan Hajar alaihissalam panen pahala semua orang yang sa'i. Ibrahim AS karena mengerjakan perintah Tuhannya yang menyuruh membawa istri anaknya ke sana, dan juga ya, Hajar yang berlari antara Safa dan Marwah untuk mencari air pada saat itu. Ya, itu juga dengan sembelih, ya, di mana kita tahu di Idul Adha nanti sebentar lagi kita akan masuk, insya Allah ada ibadah kurban. Maka itu juga kasusnya karena Ibrahim alaihissalam ya sempat mau menyembelih atau melihat dalam mimpinya sebagai wahyu dari Allah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, dan beliau patuh. Dan Allah puji dalam Al-Quran bagaimana dia telah membenarkan mimpi yang datang kepadanya, karena mimpi semua nabi-nabi adalah wahyu. Juga menjadi syariat penyembelihan hewan. Dari masa itu berapa miliar hewan yang sudah disembelih dan akan terus disembelih di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Ibrahim alaihissalam akan panen pahalanya. Dan sekian banyak keutamaan Nabi yang mulia ini, di antaranya adalah beliau juga punya julukan lain Abu Dhifain, atau ayahnya para penyambut tamu. Ya, beliau sangat suka sekali dengan tamu. Nah, disebutkan ceritanya adalah di antaranya surah Az-Zariyat tadi ini. Bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, ya, dan tepatnya waktu itu malaikat-malaikat yang menjelma jadi manusia. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang ke rumah Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan berita gembira kalau istrinya yang pertama Sarah akan hamil pada saat itu dan melahirkan Ishaq alaihimussalatu wassalam. Dan juga sekaligus akan malaikat-malaikat ini akan diutus ke negeri di sebelah Palestina, tepatnya Jordania kalau kita sekarang, untuk menghancurkan kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga menjadi nabi di lokasi dakwah yang berbeda. Ya, walaupun berseberangan cuma sebuah lembah antara Palestina dengan Jordania. Maka pada saat itu salah satu ciri yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat surah Az-Zariyat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pakai tanya siapa mereka. Begitu bertamu mengucapkan salam saja, maka tanpa basa-basi lagi beliau langsung pulang menuju ke belakang rumahnya, membakar daging sapi, ya, atau menyembelih sapi, kemudian membakarnya dan langsung menghidangkan buat tamunya walaupun belum dikenal. Selama sudah masuk ke dalam rumah menjadi tamu, maka segera dihidangkan. Nah, ini satu sifat yang luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebuah athar yang pernah sampai kepada kami, yang kami pernah dapatkan, Ibrahim AS kalau dihidangkan makanan oleh istrinya, maka beliau tidak pernah makan sendirian. Beliau buka pintu rumahnya, lalu beliau panggil siapa saja yang ada lewat depan rumahnya untuk makan bersama beliau. Saking senangnya dengan tamu, ya. Subhanallah, kita bisa lihat ya, tamu ini tidak dikenal. Bagaimana dengan sebagian orang di antara kita, semoga Allah berikan hidayah. Mungkin makanan itu kesukaan dia, kemudian dimakan oleh anaknya. Dia bisa marah gara-gara anaknya makan misalnya. Padahal sebenarnya anaknya punya hak juga untuk makan gitu. Apalagi kalau masih kecil, dia tidak mengerti misalnya. Ikhlaskan. Mungkin pasangannya yang makan. Berapa banyak suami yang marah sama istrinya hanya karena makanannya dimakan sama istrinya misalnya. Atau istrinya marah karena yang dia beli dimakan oleh suaminya misalnya.
Ya, itu kan atau dimakan oleh saudaranya, ya, atau dimakan oleh pembantunya. Ikhlaskan kalau sudah dimakan, berarti memang rezekinya dia. Ya, orang yang membiasakan diri untuk selalu berbagi dengan orang lain, ini akan membuat nanti akhirnya jiwanya itu sangat dermawan dan dia hanya selalu ingin berbagi dan tidak pernah merasa kehilangan apapun kalau ada yang hilang darinya dari urusan dunia ini. Begitu yang terjadi pada kaum salafus saleh dulu, para sahabat ridwanullah alaihim. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah menceritakan tentang keadaan mereka, aku telah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, yang mereka tidak pernah sama sekali merasa rugi dengan hilangnya hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia ini. Jadi mereka tidak peduli, selama itu adalah di jalan Allah, mereka akan berkorban. Dan bagaimana kaum Ansar ridwanullah alaihim disebutkan dalam surah Al-Hasyr, mereka sangat gembira menyambut saudara-saudara mereka muhajirin yang datang dari Mekah, dan Allah mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka sangat suka dengan orang yang hijrah, pendatang pribumi, sangat suka dengan para pendatang ini, ya. Dan mereka juga memuliakan orang-orang yang hijrah itu. Mereka tidak dapat dalam diri mereka merasa, ini pendatang, ini datang ke negeri kami, ini begini begitu, tidak sama sekali. Ya. Dan mereka bahkan melebihkan, memaksakan diri untuk memberikan kepada para tamu-tamu mereka ini, pendatang-pendatang ini walaupun mereka butuh. Apakah Anda sudah tahu beberapa orang Ansar ya menghadiahkan, bahkan memberikan rumahnya yang dekat dengan masjid Nabi SAW waktu itu menjadi daerah elit di Madinah karena ada masjid Nabi, dan mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Itu luar biasa gitu, ya. Itu luar biasa. Sampai beberapa orang muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Ansar telah pergi membawa pahala yang sangat banyak karena mereka luar biasa dalam berinfak, baik yang sedikit ataupun yang besar. Mereka sama sekali tidak perhitungan karena mulianya jiwanya. Nah, orang yang seperti ini pasti punya efek-efek ya. Karena dia sangat dermawan, dia tidak akan emosional ya. Karena dia memang murah hati, gitu kan. Dia mudah memaafkan ya. Tentu juga ini akan ada efek dia awet muda dan segala macam karena memang sangat baik, selain memang mendapatkan pahala yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Ini pelajaran yang harus kita ambil teman-teman sekalian ya. Jadi usahakan selalu berbagi, selalu memberi ya. Bagi teman-teman yang mau pergi haji pada tahun ini, semoga Allah mudahkan kita semua insyaallah melaksanakannya dengan ikhlas dan menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Kami doakan seluruh jemaah haji Indonesia bahkan seluruh dunia yang datang ke sana, semoga diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan pahalanya dan juga digantikan harta yang telah mereka keluarkan, dan juga semoga semua doa-doa mereka baik untuk diri pribadi mereka ataupun untuk orang-orang lain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin menyempurnakan mabrurnya haji Anda atau diterimanya sempurna pahala dari haji Anda, kata Nabi SAW ya, termasuk bir atau mabrurnya haji itu ya adalah it'amut ta'am wa tibal kalam, memberikan makan kepada orang-orang. Jadi memang di musim haji pun kita disuruh, ayo bagi-bagi kepada orang-orang mumpung lagi kumpul nih, gitu kan. Suruh bagi, itu termasuk salah satu sebab mabrurnya haji. Dan juga menjaga kata-kata yang santun dan baik. Kita dianjurkan juga dalam Islam, kalau kita diminta oleh seseorang dan kita tidak punya, kita tetap membalas dengan kata-kata yang santun. Jangan malah kita menghina orang. Kamu nggak tahu ya keadaan saya juga susah misalnya. Enggak, kita malah mengatakan insya Allah mudah-mudahan kalau saya punya saya akan berbagi. Ataupun kalau kita punya sedikit tetap kita berbagi. Karena memang sukanya dengan berbagi atau menyukai orang yang menjadi tamu kita. Tentu tamu ini tidak harus di dalam rumah ya. Bisa saja orang bertemu dengan kita di kantor. Misalnya tiba-tiba dia menjadi tamu kita lagi duduk di sebuah meja di restoran, ada orang yang tiba-tiba datang, ingin ngobrol sebentar, seperti jadi tamu kita. Boleh kita langsung muliakan dengan berbagi makanan dan menu kepada mereka. Nah, ini salah satu hal yang sangat positif yang bisa kita ambil pelajaran dari ayahanda Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah SWT membuat hati kita dipenuhi dengan keimanan yang sempurna dan juga dimudahkan kita selalu mengaplikasikan perintah syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian beliau mengangkat juga
firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua surah Hud ayat 78 yang berbunyi waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Dan kaumnya, maksudnya kaumnya Nabi Lut, segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata kepada mereka, wahai kaumku, ini adalah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Tidak adakah di antara kalian orang-orang yang berakal? Nah, ayat ini kita gambarkan dulu sedikit ya. Berhubung sekali dengan tadi surah Az-Zariyat tentang kisah malaikat yang datang kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Malaikat ini selain tadi saya bilang membawa berita gembira tentang akan hamilnya Sarah dan akhirnya memiliki anak Ishak di umur yang tua karena dia mandul, tapi dia terus berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Akhirnya Allah kirim malaikat membawa berita gembira itu dan sekaligus datang untuk menghancurkan kaum Nabi Lut yang memang biasa melakukan homoseksual. Wa na'udzubillah. Nah, ini harus hati-hati sekali ya, karena simbol LGBT dan yang berhubungan dengan masalah itu selalu saja juga mau dimasukkan di negara kita ini. Semoga Allah selamatkan dan Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menolak itu ya. Karena memang ini luar biasa ini ya, sudah tidak menjadi rahasia lagi. Diketahui oleh orang yang mempelajari tentang kaum Nabi Lut satu negeri. Kaum Sodom Allah Subhanahu Wa Taala binasakan yang kufur di antara mereka. Salah satunya kena perbuatan ya penyimpangan seksual ini, mereka homoseksual. Jadi wajar saya kalau umat Islam menolak masalah ini, karena memang ini dilarang gitu. Ya, bahkan saya dengar ada salah satu pendeta yang fair mengatakan dia bersyukur karena di Indonesia negara Islam ya, karena menolak LGBT ini. Ya, bagaimana mereka pun sebenarnya masih berpegang pada Alkitab itu yang murni mereka menolak sebenarnya. Tapi karena dilegalkan di negara-negara non-Muslim, akhirnya terpaksa mereka harus nikahkan. Kalau tidak mereka kena HAM. Dan ini berbahaya sekali. Artinya kalau dilegalkan di negara kita Indonesia, maka secara otomatis para teman-teman kita di KUA pun harus menikahkan nanti. Kalau tidak mereka kena pelanggaran hukum. Ya, orang-orang yang menikah sama jenisan ini tidak mungkin. Ini bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu kita kembali kepada kisah kita. Nah, kaum Nabi Lut ini suka melakukan homoseksual. Pada saat itu malaikat-malaikat yang telah meninggalkan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sudah menyampaikan berita gembira tentang Sarah akan hamil gitu kan. Tentu itu kisah panjang tapi kita ringkaskan, langsung saja masuk. Mereka pun datang ke negeri Nabi Lut, menjelma menjadi manusia dan sangat tampan. Nah, mereka kaum Lut ini suka sekali dengan kaum laki-laki. Maka mereka begitu tahu Nabi Lut datang, kedatangan tamu dan orang yang tampan-tampan, mereka segera datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut pun berkata kepada mereka, wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, ada dua hal peringatannya. Kenapa kalian tidak menikah dengan ya putri-putri negeriku ini? Maksudnya banyak anak perempuan di negeri ini yang itu secara alami Allah perintahkan kalian untuk menikahi mereka. Dan dengan biologis kalian akan dapatkan kenikmatan, kalian akan dapat pahala dan akan dapat keturunan. Sesama jenis tidak mungkin kena murka Allah, tidak akan mungkin punya keturunan. Itu sudah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin diubah. Tapi mereka tetap tidak mau. Ya, mereka tetap tidak mau. Dalam beberapa ayat yang lain diceritakan mereka mengatakan, hai Lut, kamu tahu apa yang kami suka. Maksudnya cuma mau laki-laki saja. Wa na'udzubillah. Ya, ini bahaya sekali. Maka para malaikat itu pun menyampaikan kepada Nabi Lut alaihissalam, kalau kami adalah utusan Allah, mereka tidak akan mungkin menjangkau kami, apalagi menjangkau ya. Dan mereka akan kami hukum, ada hukuman dari Allah SWT kata besok pagi, maka selamatkanlah keluarga malam ini kecuali istrimu saja, karena istrinya ikut-ikutan membantu kaumnya dalam pelaksanaan homoseksual itu. Wa na'udzubillah. Baik. Pada saat itu Nabi Lut alaihissalam, ini saksi bahasan kita, juga berkata pada mereka, ini hal yang kedua dari ayat, ini adalah tamu-tamuku. Artinya Allah memerintahkan tamu untuk dimuliakan. Jangan kalian ganggu tamu-tamu ini. Ya, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tadi langsung menghidangkan makanan. Kalau Nabi Lut justru mengajak kaumnya untuk menghormati tamu-tamu itu. Memuliakan mereka. Jangan datang untuk mengganggu tamu-tamu, membuat mereka khawatir, membuat mereka ketakutan, atau merampas saudari mereka, ya, ataulah.
Semua itu tidak dibolehkan. Ini saksi bahasan kita adalah yang digarisbawahi pada saat dia mengatakan, ya, jangan kalian mencemarkan namaku ya di depan tamuku. Jangan sampai kalian rusak nama baikku, nama baik kalian, ya. Karena tamu-tamu ini datang untuk dimuliakan. Begitu perintah Allah. Tidak adakah orang yang berakal di antara kalian yang bisa memahami masalah ini? Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Hud ayat 78, ya. Subhanallah, kita dianjurkan dalam Islam agar setiap ada tamu datang, ada orang bel rumah, ada orang nanya sesuatu, jawab dengan santun, ya. Tawarkan, persilahkan mungkin duduk di satu tempat kalau memang dia butuh untuk membicarakan sesuatu. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan, bisa meraih pahala dengan baik. Kecuali orang itu hanya sekedar tanya alamat dan dia buru-buru mau jalan, itu tidak ada masalah, ya. Tapi kalau sudah menjadi tamu kita, maka sebaiknya kita memuliakan tamu-tamu tersebut. Jangan memulai dengan su'udzan atau sangka-sangka buruk, ya. Selalu memulai dengan husnudzan, bersangka baik. Tapi kan saya pernah lihat cuplikan di medsos, Ustaz, ada penjahat yang pura-pura jadi tamu. Itu kasuistik. Saya berikan satu kata kunci, teman-teman sekalian. Selama Anda bertakwa kepada Allah, Anda menjaga hubungan baik Anda sama Allah, makin baik sholat Anda, makin baik sedekah Anda, puasa Anda, haji dan umroh Anda, membaca Quran, zikir Anda baca, Anda sering berdoa kepada Allah, Allah akan selamatkan dari orang-orang yang jahat. Allah akan selamatkan, alihkan mereka kepada orang-orang yang pantas mendapatkan penipuan mereka. Jadi nggak usah khawatir soal itu, ya. Kalau kita memang selalu menjaga dengan baik, Allah akan datangkan juga orang-orang baik. Allah akan alihkan orang-orang buruk dari kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, maka Allah mengatakan lanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami pasti akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang membahagiakan, yang memuaskan, yang menenteramkan, yang memakmurkan, semuanya nyaman. Jadi tenang-tenang aja, ya. Orang-orang soleh itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga dalam firman-Nya, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah akan membela orang-orang beriman itu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allah waliyul ladzina amanu." Allah adalah walinya, penolongnya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Jadi tidak mungkin. Teorinya sederhana. Kalau Anda jaga hubungan Anda sama Allah baik, Anda akan selamat dengan sendirinya dari semua mara bahaya itu. Allah akan sehatkan badan Anda. Allah akan berikan Anda rezeki penuh kebutuhan Anda. Allah akan bahagiakan Anda di rumah tangga Anda, di pekerjaan Anda, di dalam keseharian Anda semua. Dan di dunia Anda bahagia, di akhirat juga Anda mendapatkan yang terbaik. Itu sudah janji Allah, tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah. Tapi kalau Anda punya masalah-masalah dalam hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, sering rutin mengerjakan kemaksiatan tanpa taubat kepadanya, maka pastikan akan datang segala macam hal-hal yang tidak Anda inginkan tentunya. Ini gambaran daripada ayat-ayat yang baru saja kita bacakan, 2 dari surah Az-Zariyat dan surah Hud insyaallah, dan kita akan kembali untuk membaca 3 buah hadis dalam bab ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama dalam bab ini dan urutan 711 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ini pesan yang pertama. Pesan kedua dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung rahimnya. Pesan ketiga dari Nabi SAW dalam hadis ini, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. 3 buah pesan dari Nabi SAW dalam hadis ini semuanya sangat mulia dan harusnya setiap muslim memperhatikan dengan baik tentunya. Kita langsung saja masuk kepada faedah hadis. Faedah yang pertama adalah adanya tolok ukur orang itu beriman kepada Allah, yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik dan pencipta seluruh langit dan bumi ini hanya Allah saja. Ya, dan juga dia berharap untuk mendapatkan balasan nanti di akhirat masuk ke dalam surga. Ya, pesan pertamanya adalah Nabi SAW mengatakan maka dia harus memuliakan tamunya.
Ini saksi bahasan kita. Jadi tolok ukur daripada beriman kepada hari akhir salah satunya adalah memuliakan tamu. Dan ini subhanallah sudah cukup sebenarnya harusnya menggetarkan hati setiap orang beriman. Karena dinilai dia beriman kepada Allah, dinilai dia mengharapkan balasan sempurna di akhirat nanti di surga bila dia memuliakan tamunya. Dan ini kita harus tahu teman-teman sekalian bagaimana tingginya derajat orang-orang yang memuliakan tamu dalam agama Islam. Nanti tentu kita akan tambahkan dengan syarah-syarah atau penjelasan tambahannya. Kemudian faedah kedua dari hadis adalah juga dijadikan tolok ukur beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan menyambung rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Siapapun yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita selalu prioritaskan dia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Apakah itu bantuan, apakah itu mengunjungi misalnya, ya, apakah itu memberikan nasihat. Selama bertemu antara orang yang punya hubungan kekerabatan dengan orang yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita dahulukan orang yang punya hubungan kekerabatan tentunya. Diambil juga dari sebuah riwayat bahwasanya ada seorang sahabat pernah membawa 1 kantong dirham dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin menyedekahkan ini. Target saya ada 2 orang. Dua-duanya membutuhkan, yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Maka yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kekerabatan dan pahala sedekahnya. Jadi memang kita harus mendahulukan mereka. Ya, tentu nomor satu yang harus kita nomor satukan adalah kedua orang tua kita. Ya, karena mereka lah kita ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian baru saudara-saudara, kerabat-kerabat dari kedua orang tua kita, kemudian saudara kita sendiri, kemudian ponakan, keturunan ke bawah anak-anak, semua ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim yang secara langsung punya hubungan dari kita mulai lahir. Sampai mereka juga lahir kalau keturunan kita ya, tapi kalau begitu kita lahir misalnya kedua orang tua kita dan jalur semua ke atas, ya kakek, nenek, dan semua saudara-saudara ayah dan ibu, semua saudara-saudara kakek dan nenek. Kemudian juga keturunan-keturunan mereka yang nantinya menjadi saudara ponakan daripada ayah atau ibu kita, kedua orang tua kita, yang nanti juga menjadi ada saudara-saudara kita, ya sepupu-sepupu kita. Kemudian jalur ke bawah ponakan, anak dan cucu dan seterusnya. Ini kalau kekerabatan yang kita lahir ataupun mereka lahir kalau keturunan nanti punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ada juga disebabkan karena pernikahan seperti suami istri, kemudian mertua, ipar. Ini hubungan kekerabatan gitu kan. Ada juga yang mendapatkan kemuliaan kekerabatan karena susuan ya. Ini semua memiliki hubungan kekerabatan karena Nabi SAW mengatakan berlaku pada saudara susuan apa yang berlaku pada kekerabatan gitu ya. Nah kita dianjurkan untuk silaturahim, melanjutkan hubungan sama mereka. Jadi jangan justru memutus. Pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ada kerabat saya menyambung mereka memutus gitu kan. Saya berbuat baik, mereka balas dengan kejahatan. Kata Nabi SAW, kalau itu benar kau lakukan, kau sedang memasukkan bara api ya ke dalam mulut atau ke tubuh mereka gitu. Jadi Nabi SAW justru mengatakan di situ kita tetap silaturahim. Kalau kita dilarang datang ke rumah mereka nggak ada masalah, nggak usah kita datang. Tapi kita tidak memutusnya dengan tetap mengucapkan salam atau menjawab undangan dan yang sejenisnya. Kemudian pesan yang ketiga, faedah ketiga dari hadits adalah juga dijadikan tolak ukur beriman kepada Allah dan hari akhir. Seseorang mengucapkan yang baik-baik saja atau dia diam. Dan ini merupakan ciri khas seorang Muslim. Tidak ada kata-kata kasar kalau dari mulutnya, tidak ada hinaan, tidak ada cacian, tidak ada merendahkan, ya, tidak ada menyakiti, tapi yang ada adalah semuanya kata-kata yang baik, santun, sopan, ramah, gitu kan, yang membuat ini menjadikan atau menambah keimanan dia dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tolak ukur daripada beriman kepada hari akhir, gitu kan? Oleh karena itu kita ada training di Ramadan. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang puasa, fa idza kana yaumus shaumi ahadukum fala yarfuth wala yaskhab. Jangan kalau kalian sedang puasa, jangan kalian rafath, mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal. Jangan juga teriak-teriak, berkelahi, ya gitu. Fa in sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, berkelahi, maka dia mengatakan saya sedang berpuasa. Jadi sudah dilatih sebenarnya selama sebulan untuk tidak bertengkar, untuk tidak teriak-teriak, untuk tidak berkata-kata yang tidak benar misalnya ya. Kemudian juga kita tahu di haji
Nah, di musim haji nanti ini, tadi sudah kita sempat singgung di potongan pertama ceramah kita ya, bagaimana termasuk yang menyebabkan haji mabrur diterima oleh Allah SWT yang kata Nabi SAW, wal haji mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak akan mendapatkan balasan kecuali surga. Itu kan ada tiket VIP ke surga. Kata Nabi SAW, ya, inna birra fil hajj, sesungguhnya mabrur dalam haji itu adalah it'amut ta'am, memberikan makan, watibal kalam, dan perkataan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Itu potongan ayatnya. Siapa yang haji maka dia tidak boleh ya fala rafatha, mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal, wala fusuk, membuat kefasikan, semua jenis perbuatan kemaksiatan atau kriminal, wala jidal, dan tidak ada berdebat-debat dalam haji. Dan kata Nabi SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayoma waladatu ummu. Siapa yang pergi haji dia tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat selain pasangan halalnya, dan juga dia tidak fusuk, berbuat kriminal atau perbuatan kejahatan maksiat yang lainnya, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan yang luar biasa. Tapi kita bisa ambil pelajaran bagaimana memang ibadah-ibadah besar seperti puasa Ramadan, seperti haji, pelatihan untuk terbiasa seseorang muslim menjaga sikap, terutama lisannya. Ya, itulah di sini dikatakan, maka siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Kita harus betul-betul menghitung setiap perkataan yang keluar dari lisan kita, karena itu akan dihisab oleh Allah SWT. Kalau itu baik, maka kita akan dapat pahala. Kalau itu buruk, maka tentu saja akan membinasakan kita. Wa na'udzubillah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, mayoritas manusia dilemparkan ke dalam api neraka karena lisan-lisan mereka. Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab oleh Allah dengan ucapan-ucapan dari lisan kami? Kata Nabi SAW, sungguh celaka hai Mu'adz kalau kau tidak mengetahui masalah itu. Nah, mayoritas ahli neraka justru dilempar dari neraka karena lisan mereka. Lisan ini bisa membawa seseorang ke dalam surga kalau dia berzikir, dia berdoa, mengucapkan kata-kata yang baik, ya, nasihat, mengajar misalnya, atau menanyakan kabar, hal-hal yang mubah misalnya, ya, gitu. Maka masuk ini membawa ke dalam surga. Atau dia caci maki, ya, ghibah, fitnah, menghina, teriak-teriak, berkelahi, bertengkar, maka ini akan membawanya ke dalam api neraka. Maka harus hati-hati. Nah, ini dari hadis 711. Saksi bahasan kita adalah potongan pertama, maka dia harusnya menghormati tamunya. Hadis nomor 712. Dan ini hadis nomor 2 dalam bab ini tentunya. Ya, ada 2 buah hadis di sini. Tadi saya keliru menyebutkan 3 hadis ya di awal. Mohon maaf. Ada 2 hadis, 711 dan 712. Hadis nomor 712 ini memang ada 2 buah riwayat. Ya, sehingga tadi saya sempat katakan ada 3 buah hadis ya. Tapi secara nomor urut cuman 2 buah hadis saja. 712 dari awal belajar berbunyi dari Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yawmuhu wa lailatuhu wad diyafatu 3 ayyam fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun alaihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya dan memberikan haknya. Maka para sahabat bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sehari semalam. Dan perjamuan tamu bisa berjalan sampai 3 hari. Dan selebihnya adalah sedekah dari pemilik rumah atau tuan rumah kepada tamunya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Imam Muslim berbunyi, la yahillu li muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'thimuhu? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yukrihi bihi. Tidak halal seorang muslim tinggal di tempat saudaranya sehingga membuatnya berdosa. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa membuat pemilik rumah ini berdosa? Kata Nabi SAW, dia tinggal di rumah saudaranya, padahal pemilik rumah tidak memiliki hidangan yang bisa disuguhkan kepadanya. Ya, hadis ini riwayat Imam
Muslim. Nah, dari dua buah riwayat dalam satu nomor urut ini, kita akan membahas panjang lebar tentang masalah ya adab-adab dalam mengundang atau melayani tamu dan adab-adab bertamu. Nah, ini poin yang perlu insya Allah kita titik beratkan tentunya. Kalau dari hadits ini dulu sementara, kita sudah bisa melihat pelajaran bahwasanya di antara adab ya, menjamu tamu, kalau kita kedatangan tamu adalah kita memberikan haknya. Artinya boleh kita, bahkan kita dianjurkan menawarkan kalau mau menginap sehari semalam. Ya, kalau kita mau menghormati dia lebih jauh, dia masih mau tinggal bisa sampai 3 hari. Ya, ini berarti adab orang yang menjamu tamu. Dan sekaligus juga kita ambil adab yang menjadi tamu. Ya, dia usahakan pada saat menjadi tamu, ya, tidak melebihi hari-hari yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau dia cuma punya hajat yang tidak harus menginap, maka tidak harus dia menginap di rumah saudaranya. Jangan sampai membebankan gitu kan. Tetapi dia ya datang, sampaikan hajatnya, dia silaturahim misalnya ya kepada kerabatnya, atau dia melanjutkan datang untuk menjalin ukhuwah yang baik dengan saudaranya muslim misalnya. Ya, setelah itu dia pulang setengah jam, 1 jam, 15 menit misalnya. Kalau dia punya hajat boleh dia selesaikan. Itu pun dia harus tahu ya tentang kondisi pemilik rumah. Jangan sampai kondisi rumahnya tidak memungkinkan, dia juga waktunya tidak memungkinkan untuk menjamu tamu berlama-lama, lalu tetap kita paksakan dengan alasan kan dalam syariat harusnya menghormati tamu lebih dari sehari semalam atau hampir 3 hari. Bukan itu dalilnya ya. Keliru Anda meletakkan dalil kalau begitu. Tapi kita harus melihat kondisi dan bagaimana kondisi dan keadaan saudara kita tadi. Ya, kita pun pemilik rumah tentunya kalau memungkinkan kita jamu mereka. Tapi kalau tidak memungkinkan kita juga bisa menyampaikan dengan baik-baik ya. Oleh karena itu di hadis tadi yang kedua Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Jangan sampai kalian menjadi tamu di rumah saudara kalian dan kalian melahirkan dosa buat dia. Lalu para sahabat nanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kami bertamu kalau kami memberikan dosa kepada pemilik rumah? Kata Nabi SAW, kalian bertamu sementara dia tidak punya apa-apa yang dia bisa suguhkan. Sehingga dia bisa berdosa dengan itu. Karena dia kan disuruh muliakan tamunya. Ya. Mungkin dia tidak punya tempat untuk Anda nginap, tapi Anda tetap ngotot mau nginap di rumahnya. Kan agak sulit, jadi bagaimana? Gitu kan? Jadi jangan juga bebankan pemilik rumah. Ini adabnya ya. Jadi adab yang dari hadits ini dulu kita ambil, kalau kita letakkan sebagai adab yang pertama, bagi orang yang memiliki tamu sebagai tuan rumah, maka dia seharusnya memuliakan semaksimal mungkin. Makanan, minuman yang dia tawarkan, dihidangkan apa yang dia miliki. Bahkan kalau Anda mau lebih sempurna, tidak usah ditanya. Mau minum yang panas atau yang dingin. Udah, Anda buat yang Anda bisa. Anda buat teh hangat misalnya atau teh panas. Anda juga hidangkan minuman dingin, tinggal tamunya memilih. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau Anda mau nanya juga tidak masalah. Misalnya, mau minuman dingin atau minuman panas misalnya. Boleh saja Anda tanya. Tapi kalau Anda keluarkan, saya pernah bertamu di rumah salah satu saudara kita muslim, Masya Allah. Di meja dia sudah ada banyak minuman-minuman opsi pilihan gitu. Bahkan ditambah lagi dikeluarkan minuman yang dia bisa hidangkan. Ya, ada memang yang sudah siap. Kalau kayak di Saudi itu biasanya minuman panas sudah ada di teh, termos, sehingga karena dia setiap hari memang punya tamu, maka dia sudah standby-kan itu ya. Sehingga selalu panas kan dalam termos dan tinggal dituangkan di gelas ya, atau kopi misalnya ya dalam bentuk termos yang sudah ditutup. Mungkin ini belum biasa di negara kita ya. Ya kita biasanya nanti ada tamu baru kita buatkan. Kalau mereka memang sudah standby-kan di ruang tamunya itu, sehingga mereka setiap saat bisa minum dan selalu hangat karena di termos tertutup ya. Kemudian juga selalu standby makanan-makanan ya. Kalau ini mungkin di Indonesia sudah ada kayak kue-kue biasanya. Cuma sayang kalau mau lebaran aja ya. Sebenarnya kalau kita punya kemampuan kita letakkan saja di situ. Yang kita bisa berikan kepada mereka untuk kita hidangkan ya, untuk kita hidangkan gitu kan. Kalau kita lihat dia adalah pendatang dari luar, kita bisa luar kota atau misalnya apalagi kalau kerabat, persilahkan kalau kita memungkinkan ada tempat untuk menginap ya, daripada mereka ke hotel misalnya ya. Tapi kalau tidak memungkinkan boleh tentunya, kita tidak memaksakan diri. Nah ini pemilik rumah. Nah dan mereka bisa memberikan sehari semalam atau sampai 3 hari. Kalau selebihnya itu sudah sedekah dari pemilik rumah. Nah, tapi sisi lain tamu ini juga harus tahu diri gitu. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk bertamu ke rumah orang, sementara orang itu tidak bisa menerima tamu. Misal kondisi dia sedang bertengkar suami istri. Tidak mungkin kita bertamu ke rumah orang seperti ini kan. Kemudian juga mungkin rumahnya kecil, anak-anaknya banyak. Ya. Mungkin keadaan ekonomi dia sangat susah, sehingga kita tidak mungkin untuk bertamu ke rumahnya. Dalam arti kata berlama-lama di sini. Kalau kita cuma sekedar ketemu, ya.
dan kita memang dikatakan silakan mampir ke rumah untuk sebagai bentuk menjawab undangan dia, kita datang, itu mungkin masih oke saja ya. Tapi jangan sampai kita memaksakan diri ke rumah orang, akhirnya tuan rumahnya merasa terganggu dengan kita memaksakan diri bertamu kepada dia. Nah, ini adab yang harus diperhatikan tentunya. Baik, kita akan tambahkan dengan beberapa adab yang lainnya yang harus diperhatikan oleh, pertama dulu, tuan rumah. Ya. Bagi tuan rumah ini, usahakan tentunya kalaupun dia mengundang orang ke dalam rumahnya, maka yang dia undang adalah orang-orang yang baik. Ya, yang diundang ke rumah itu orang-orang baik. Ya. Kecuali kalau ada orang tiba-tiba datang ke rumahnya dan bertamu, dia tidak tahu orang ini siapa, ataupun dia sudah tahu mungkin salah satu kerabat ini orangnya kurang baik, tapi sudah datang bertamu, itu berbeda hukumnya. Dia menjamunya semampu dia, ya, di waktu-waktu tertentu yang terbatas tentunya. Tapi kalau dia memang ingin mendapatkan keutamaan agar mendapat pahala tamu, dia mengundang orang-orang yang baik. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, la tusahibu illa mu'mina. Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, karena memang dia sifatnya ya demi untuk mendukung dia ya dalam kebaikan beramal solehnya kalau dia kita berikan makanan misalnya. Tapi ini kalau kita ingin mengundang ya, kalau kita ingin mengundang gitu ya, kita usahakan undangan itu tersasar kepada orang-orang yang baik gitu. Kalau ada orang tiba-tiba datang, tadi saya katakan bertamu, kita tidak tahu kedudukan orang itu seperti apa dari sisi keimanannya, atau kita tahu ada salah satu kerabat kita sebenarnya kurang baik lisannya, tapi dia sudah bertamu ke rumah kita, ya sudah kita jamu, ya, dan kita batasi komunikasi agar tidak jadi keributan ya atau hal-hal yang buruk. Misalnya kalau dia sudah mulai gosipin orang, maaf ya saya tidak ikut campur misalnya, saya tidak mau cerita. Jadi nanti orang-orang seperti ini tidak akan betah untuk bertamu di tempat kita karena dia tahu dia datang untuk menyebarkan gosipnya, tapi kita tidak menerima masalah itu ya. Kemudian tentunya kita juga dianjurkan untuk adab selanjutnya, kalau kita mengatakan adab yang ketiga di sini ya, tidak memaksakan diri ya. Dalam arti kata, coba apa adanya, tampil apa adanya ya. Jangan sampai kita menyusahkan orang ya. Nabi SAW itu kalau ada tamu, beliau tidak memaksakan diri. Ada, beliau hidangkan. Tidak ada, ya sudah gitu kan. Tapi beliau berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Ya, Nabi SAW itu ya menyambut tamu-tamu beliau, memuliakan, tapi semampu beliau. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri ya, sehingga akhirnya melampaui kemampuan kita atau kapasitas kita. Ya, tapi kalau selama ada, hidangkan, keluarkan. Ya, jangan malah kita pelit dengan tamu-tamu tersebut. Ada seorang Ansar di mana beliau ya pernah menjamu seorang dari muhajir yang Nabi SAW mengatakan siapa yang memuliakan saudaranya ini, maka dia pun mengatakan saya, gitu kan. Berarti dia sudah siap tuh, nanti di rumahnya ada sesuatu yang dia bisa hidangkan. Tapi pada saat dia tiba di rumahnya, ternyata istrinya mengatakan tidak ada kecuali makanan anak saja. Maka beliau mengatakan kalau begitu oke, kita hidangkan buat tamu kita, kemudian kita istirahat saja. Maka dia pun menghidangkan atau mereka menghidangkan makanan semampunya untuk tamunya, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat mungkin ya, kita memasukkan kegembiraan, menunjukkan kesenangan dengan datangnya tamu tersebut. Jadi jangan sampai tamunya merasa tidak nyaman. Ya mungkin Anda pernah bertamu ke rumah seseorang yang sangat nyaman karena tuan rumahnya sangat ramah, rumahnya sangat bersih. Kita pun bisa mengambil pelajaran dari penataan rumahnya, dari keramahannya. Jadi nikmatnya makanan dan cita rasa yang luar biasa misalnya. Ya, ini kita bisa ambil pelajarannya. Bisa berapa banyak orang yang akhirnya menjadi guru tanpa mereka sadari dari sisi kebersihan, dari sisi penataan ya, tata boga lah ya, dari tuan rumah yang dia bertamu padanya gitu ya. Kemudian yang kelima, di saat kita menghidangkan kepada orang lain, kita hidangkan mendahulukan orang-orang yang lebih tua dari kalangan tamu-tamu yang datang. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, man lam yarham sagirana
wa yujillu kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil di antara kami dan juga tidak menghormati yang lebih tua, bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan kata Nabi SAW, kabir dalam riwayat lain, dahulukan orang yang lebih tua, dahulukan dari orang yang lebih tua. Misalnya ada banyak tamu-tamu datang, kita dahulukan yang sudah tua, silakan. Jadi kita dahulukan si bapak yang itu kakek atau seorang nenek misalnya duduk di sebuah tempat yang lebih layak. Ya, dan kemudian kita juga meletakkan pada tempatnya anak-anak kecil misalnya. Kita juga membedakan porsi-porsi mereka, porsi makanan anak-anak, porsi makanan orang dewasa gitu kan. Mungkin orang-orang dewasa kalau mereka pun di acara besar antri di satu tempat, anak-anak juga punya tempat sendiri yang kita sendirikan sehingga memang tidak bercampur dan tidak mengganggu kenikmatan dan kenyamanan para tamu ini. Kemudian yang keenam, kita tidak membiarkan tamu sendiri. Kita berbincang-bincang sama mereka, ngobrol, ya, menanyakan kabarnya, bermuka manis, ya, dan usahakan tentunya tidak tidur sebelum tamunya tidur, ya. Dia berusaha untuk selalu peduli dengan tamu tersebut, ya. Dan itu bagian daripada yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Abu Ayyub radhiyallahu anhu memuliakan Nabi SAW dan Nabi SAW tinggal di rumah beliau. Tadinya mereka di atas lantai 2 karena Nabi SAW menyuruh mereka di lantai 2. Tapi pada saat mereka mau tidur tumpah air dan pada saat itu lantai mereka belum ada seperti kita, ada dak beton, ada semen ya. Jadi air tidak tembus ke bawah. Itu pun kadang-kadang kalau kurang baik racikannya, racikan semennya mungkin bisa tembus air ke bawah ya. Maka di situ kena tanah ya. Khawatirnya air itu melintas dan jatuh di bawah, mereka takut mengganggu Nabi SAW. Maka semalam suntuk mereka tidak tidur. Lalu mereka mengatakan besok harinya, ya Rasulullah, kami berharap anda bisa ke lantai 2 karena lebih tepat buat anda, dan kami di bawah karena kami khawatir mengganggu anda tentunya. Ini luar biasa bagaimana mereka memuliakan tamu mereka ya, membuat nyaman kepada mereka gitu. Kemudian juga menghidangkan yang selanjutnya, mungkin yang keenam ya kalau salah ya tadi, itu menghidangkan makanan yang terbaik ya, yang bisa kita berikan yang terbaik. Jadi jangan disuruh tamu diberikan makan yang kurang baik ya. Seorang salaf mengatakan, aku menghidangkan 10 makanan kesukaan teman-temanku atau tamuku, lebih aku cintai daripada aku mendirikan sholat malam ya. Jadi memang mereka menganggap memuliakan tamu itu luar biasa. Nah ini diantara adab-adab itu kita bisa lengkapkan dengan misalnya menyiapkan kalau mereka nginap kamar yang sudah dibersihkan ya, kemudian persiapan odol, sampo, sabun dan segala macam yang memang dibutuhkan untuk tamu yang kira-kira masih baru. Saya beberapa kali dulu tabligh akbar di luar kota, kemudian ditawarkan nginap di tempat panitia, dan Masya Allah saya melihat sudah disiapkan semuanya gitu kan, dan begitu ramahnya mereka dalam menjamu tamu. Ini Masya Allah tabarakallah satu sunnah Nabi SAW yang mulia. Sekarang kita tutup teman-teman sekalian, bagaimana dengan tamunya. Tamu sendiri tadi sudah kita sebutkan adab yang pertama, jangan bebankan pemilik rumah ya, di luar daripada kemampuannya tentunya ya. Misalnya Anda bertamu di waktu yang kurang tepat, Anda meminta sesuatu yang mereka tidak miliki dari makanan dan minuman, misalnya Anda order, tolong minta kopi ya, tolong minta teh ya, mungkin pemilik rumah tidak punya gitu ya. Ini harus dijaga tentunya. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda diundang, usahakan Anda datang ya, karena memang undangan ini hukumnya wajib. Kalau Anda tidak bisa dari awal Anda bahasakan ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man du'a fal yujib. Siapa yang diundang maka dia harus menjawabnya, dalam hadis riwayat Abu Daud. Juga dalam hadis riwayat Bukhari, wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang meninggalkan atau menolak, tidak memenuhi undangan, padahal dia tidak menyampaikan permohonan maafnya kalau dia tidak bisa ya. Dia tidak mau datang aja karena malas misalnya. Maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian yang ketiga ya, hendaklah dia tidak memilah-milah ya, yang dia datangi misalnya, karena ini orang kaya aja deh, orang miskin tidak pernah didatangin. Maka ini jangan terjadi ya. Usahakan dia mendatangi orang kaya dan orang miskin ya, kalau dia mau bertamu gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, hendaklah tentunya ya dia datang karena niat baik ya, karena niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjadi tamu di situ ya. Karena kita kan disuruh juga untuk bertamu ke rumah orang-orang beriman misalnya ya. Kemudian juga kita usahakan
pada saat itu datang menyampaikan hajat kita kalaupun ada hajat, dan tidak usah berlama-lama. Di saat memang tidak dibutuhkan gitu ya. Mungkin ada orang, mungkin dia sangat sibuk, dia nggak bisa menjamu tamu lebih daripada waktu yang Anda sudah gunakan sekarang. Ya. Kalau Anda merasa sudah menyampaikan hajat Anda, sudah selesai silaturahimnya, maka Anda pamit saja pulang. Ya. Kecuali memang dia mengatakan sudahlah, tinggal aja di sini misalnya, tolong duduklah apa. Memang dia sebagai tuan rumah ingin sekali Anda di situ, maka Anda tidak masalah bertamu di situ. Ya. Sama juga dengan adab selanjutnya, kalau Anda diberikan satu fasilitas, ini mungkin adab yang keempat atau yang kelima ya, Anda usahakan menerima fasilitas itu. Misalnya Anda diberikan satu jenis kamar, ini kamar istirahat. Jangan Anda bilang, boleh nggak saya cek kamar-kamar semua di rumah ini, mungkin yang mana saya cocok saya pilih. Itu melanggar adab dan tata krama ya. Jadi Anda menikmati fasilitas yang dikasih. Jadi ini ada makanan dan minuman, ini cemilan misalnya disiapkan, udah cukup. Jangan Anda tuan rumah tidak ada, Anda keluar, Anda masuk ke dapur, Anda buka sendiri kulkas, Anda main makan apa yang sebenarnya yang belum diizinkan oleh pemilik rumah. Ini semua melanggar adab-adabnya tentunya ya. Kemudian selanjutnya juga yang ke-6, ya, jangan melirik-lirik, jangan memata-matai ya. Apa-apa yang ada dalam rumah ya, melirik kamar, memata-matai misalnya, mencari tahu tentang apa rumah ini, diam-diam gitu kan. Ada orang begitu kadang-kadang dia mau cari tahu semua tentang kondisi rumah tersebut. Berbeda kalau Anda yang diajak oleh pemilik rumah lalu dia jelaskan ini kamar tidur. Ada orang begitu kadang-kadang dia suka ya, ini kamar anak, ini sekian lantai rumahnya, dia jelasin, itu berbeda. Tapi kalau Anda sendiri, Anda tunggu kesempatan tuan rumahnya lagi istirahat, lalu Anda main nyelonong masuk sana sini, maka ini jangan, jaga adabnya. Ya, Anda sudah dimuliakan menjadi tamu pada saat itu. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah usahakan. Kalau Anda bisa, Anda membawa hadiah ya untuk tuan rumahnya. Walaupun sedikit, misalnya Anda sambil bertamu, Anda menjalankan sunnah Nabi SAW, tahabu, saling memberikan hadiah, karena akan saling mencintai. Jadi dengan memberikan hadiah, kita secara otomatis nanti akan lebih membuka hati tuan rumah untuk menyambut kita. Ya. Walaupun itu sesuai dengan kemampuan tentunya. Dan umumnya hadiah itu tentu disukai oleh orang-orang ya, umumnya gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8, Anda doakan pemilik rumah tersebut. Kalau seandainya dia sudah hidangkan makanan, dia sudah sambut dengan baik, kita bisa bilang jazakallahu khairan ya. Semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Perempuan jazakillahu khairan misalnya. Kita juga bisa menjalankan membaca sunnah Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud. Beliau pada saat mencicipi makan membaca aftara indakumus shaimun. Semoga orang-orang yang puasa telah berbuka puasa di samping, di sisi kalian. Wa akala ta'amukumul abrar, dan makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika, dan semoga malaikat mendoakan kalian semua. Ini termasuk sunnah Nabi SAW yang kita ucapkan ya. Kemudian juga ada doa yang lain, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang telah memberikan aku makan, dan berilah minum orang yang telah memberikan aku minum. Itu riwayat Imam Muslim. Dan juga riwayat Imam Muslim yang lain, Allah maghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Ini maksudnya pemilik rumah atau orang yang telah memuliakan kita. Kasihanilah mereka dan berkahilah rezeki mereka. Ya, ini termasuk adab-adab yang harus dijaga tentunya bagi orang-orang yang bertamu. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita teman-teman sekalian. InsyaAllah ke depannya kita akan lanjutkan bab 95, bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Ini akan kita bahas insyaAllah nanti di pertemuan akan datang. Saya selalu mengajak teman-teman untuk mendukung channel dakwah ini. Kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita semua. Teman-teman di YouTube selalu subscribe, like, dan juga loncengnya supaya Anda dapat selalu ya informasi baru dari kami. Dan dukung semua channel juga yang bergerak di dakwah, menyebarkan agama Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW di YouTube. Teman-teman di Instagram, di Facebook selalu follow. Begitu juga teman-teman di TikTok mungkin ya. Anda bisa menggunakan media ini untuk meraih pahala bersama para pemateri tentunya dan teman-teman tim yang sudah bergabung. Tentu kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, wala sadar saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.